3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jemaah subuh rahimakumullah. Mengingat kembali dan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang penjelasan tafsir dari Maliki Yaumiddin. Jadi kira-kira ada 100 macam kepercayaan ajaran Islam. Tapi yang terpenting itu adalah 6 rukun iman. Sebagaimana sudah kita ketahui, yang pokok, yang paling menonjol adalah iman kepada Allah dan akhirat, yaumul akhir atau yaumuddin. Ini karena berpuluh-puluh kali tersebut bergandengan dalam Al-Quran Al-Hadis. Contoh, man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sehingga menjadi dua tujuan terpokok diutusnya Nabi dan Rasul itu adalah tauhid dan akhirat akhirnya. Nah, di akhirat ada penghisaban atau sidang pengadilan yang paling detail, yang paling teliti, yang paling adil. Maka setelah selesai pengadilan tersebut, tibalah saatnya untuk dilaksanakan pembalasan. Setelah vonis, dilaksanakanlah pembalasan. Yang beriman dan berbuat baik, balasannya surga. Bagi mereka, benarlah bagaimana baiknya kebaikan demi kebaikan yang diperbuat selama hidup di dunia itu. Mereka menjadi orang atau hamba yang beruntung dan berbahagia. Bagi yang kafir dan berbuat jahat, maka pembalasannya adalah neraka. Bagi mereka ini, benarlah bagaimana jahatnya kejahatan demi kejahatan yang diperbuat selama hidup di dunia. Dengan masuk surga dan neraka, maka tamatlah segala perjuangan hidup. Tinggal lagi merasakan pembalasannya. Surga, bagi yang surga, surga yang enak, bahagia, senang, gembira untuk selama-lamanya. Pembalasan yang kedua adalah neraka. Neraka yang panas, yang pedih, sakit, susah, sengsara, celaka, lapar, dahaga, terus-menerus untuk selama-lamanya. Hidup di surga itu abadi. Setiap hamba yang masuk surga maka akan selamanya di dalam surga, tidak akan keluar. Tapi hidup dalam neraka ada yang abadi, ada yang sementara. Yang sementara itu adalah yang beriman tapi pernah berbuat jahat atau dosa-dosa besar. Pembahasan tentang surga dan neraka ini, hadirin, ternyata bukan hanya oleh para ulama atau ustadz di forum-forum keagamaan, majelis taklim dan sebagainya, tapi juga dibahas oleh kalangan lain yang berbeda, termasuk menjadi topik atau menjadi pembahasan di film, di sinetron, termasuk di musik. Musik
juga pernah ada yang membahas tentang, atau lagu ya, ada juga yang pernah membahas tentang surga dan neraka ini. Yang menarik adalah salah satunya pertanyaan dari sebuah lagu. Mungkin Bapak Ibu jemaah kenal dengan lagu ini. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud kepadanya? Mau nyanyi Aki mungkin begini. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud kepadanya? Tak patenya aman paling Pak ya. Masihkah kau menyebut namanya? Itu lagu loh Pak. Tapi lagu ini membahas surga dan neraka. Jadi kalau seandainya surga itu dan neraka itu tidak ada, masihkah kita akan sujud kepada Allah? Masihkah kita akan menyebut nama Allah? Sebuah pertanyaan Pak ya. Gimana jawabnya nih? Nah, jawabannya insya Allah yang baik, yang tepat adalah seperti doa. Ini seorang wanita tapi banyak yang menyebutnya sebagai waliullah, yaitu Rabi'atul Al-Adawiyah. Waliullah ini mudah-mudahan benar berdoa di dalam setiap selesai ibadahnya itu, ya Allah, jika ibadahku semata-mata karena takutku masuk neraka, maka masukkan saja aku ke dalam neraka. Berani Pak kita doa seperti ini. Ya Allah, jika ibadahku ini karena keinginanku masuk surga, maka tolong kunci ya Allah. Kunci saja pintu surga itu. Ini insya Allah apa artinya? Artinya adalah mari kita ruku dan sujud, mari kita beribadah hanya karena cinta kita kepada Allah dan mengharap ridhonya. Dan mungkin inilah aplikasi dari doa kita, wa husni ibadatik, wa husni ibadatik, yang kita sering doakan itu. Karena cinta dan hanya mengharap ridho dari Allah. Mungkin boleh kita anggap aja surga dan neraka itu nggak ada. Untuk memotivasi mungkin ya. Gitu. Tapi inilah pertanyaan dari sebuah lagu tadi itu layak untuk kita renungkan. Seandainya surga dan neraka itu tidak ada, masihkah kita sujud kepada Allah? Masihkah kita menyebut nama Allah? Jawabannya seperti doa Rabi'atul Al-Adawiyah tadi, jika saya beribadah semata-mata karena takutku masuk neraka, masukkan aja saya ke neraka ya Allah. Tapi kalau ibadahku ini semata-mata hanya keinginanku untuk masuk surgamu, maka tolong kunci saja pintu surga. Mari, wa husni ibadatik, kita sujud, kita ruku, kita beribadah, terus kita perjuangkan, kita kembangkan hanya dalam rangka cinta kepada Allah dan mengharap pada ridhonya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.